Assalamualaikum sobat-sobat kisah misteri di mana kalian berada. Semoga kalian disehatkan selalu dan rezekinya lancar ya. Pantengin terus, jangan pernah di skip ya. Kali ini Mimin akan membawakan cerita penuh misteri. Seorang petani bernama Pak Naryo, lelaki sederhana yang tinggal di desa kecil di lereng pegunungan, menjalani hari-harinya dengan damai. Suatu senja, ia pamit kepada istrinya, Bu Lastri, untuk menyelesaikan pekerjaan ringan di ladang. Namun, sejak hari itu, ia tak pernah kembali. Padahal baginya, semuanya hanya terasa seperti sehari. Ia tersesat di sebuah alam asing yang menyerupai desanya. Tapi semuanya tampak lebih tenang, terlalu tenang. Ia berjuang untuk kembali ke rumah, menyadari bahwa ia masuk ke dunia lain yang penuh teka-teki, ilusi, dan ujian batin. Sebelum kita lanjut, kita intro dulu ya sebentar ya. Namaku Naryo. Usia sudah kepala 6, tapi tangan ini masih kuat mencangkul, dan kaki masih sanggup menapak pematang sawah tanpa tergelincir. Aku petani biasa. Hidup sederhana di desa kecil bernama Tegal Nangka, di lereng pegunungan yang hawanya sejuk, tapi tanahnya keras minta ampun kalau musim kemarau tiba. Sudah 30 tahun aku tinggal di rumah panggung kayu ini, bersama istriku, Lastri. Kami menikah muda, dulu. Dan sampai hari ini, perempuan itu tetap jadi alas kakiku, tempatku pulang, dan kadang jadi tempatku marah-marah kalau padi gagal panen. Tapi Lastri selalu tahu cara menenangkan hatiku. Cukup dengan secangkir teh hangat dan pisang goreng, semua keluhku biasanya mencair begitu saja. "Pak, jangan lama-lama di sawah, ya? Mataharinya udah miring," kata Lastri sore itu, sambil menyapu beranda rumah. Udara sudah mulai dingin, dan suara angin dari arah bukit mulai terdengar seperti desahan. Aku mengangguk, lalu mengambil caping dan cangkul yang kusandarkan di dinding dapur. "Cuma sebentar, Bu. Mau nyelesain satu petak lagi yang belum sempat kuperiksa kemarin. Tak enak hati kalau dibiarkan. Banyak tikus sekarang." Lastri mengangguk pelan, tapi aku bisa lihat dari wajahnya, ada keraguan. Ia seperti ingin mencegahku, tapi tidak tahu alasan yang tepat. Tapi aku tetap melangkah, seperti biasa. Sudah puluhan tahun aku ke ladang saat senja, dan tak pernah terjadi apa-apa. Aku melintasi jalan setapak yang biasa. Sore itu, langit agak mendung, tapi tidak terlalu gelap. Cahaya oranye memantul di permukaan air sawah, menciptakan bayangan yang tenang. Aku berhenti sebentar di bawah pohon jambu, tempat biasa anak-anak kecil desa bermain kelereng. Sekarang sudah sepi. Anak-anak zaman sekarang lebih suka bermain di rumah, katanya, dengan layar-layar kecil yang tak kupahami. Aku tiba di petak sawah yang kumaksud. Rumput liar mulai naik, dan memang ada jejak tikus di beberapa sudut pematang. Kudongakkan kepala. Langit mulai berubah warna, tapi aku yakin masih sempat menyelesaikan sedikit pekerjaan. "Sebentar saja," gumamku sendiri, sambil mulai mencabut gulma yang tumbuh menyela batang padi. Angin berhembus pelan. Biasanya aku suka suara angin yang membawa aroma lumpur dan jerami. Tapi sore itu, angin terasa lain, dingin, lebih sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara burung-burung kecil yang biasanya berloncatan di batang padi. Aku menoleh ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Tapi entah kenapa, bulu kuduku sedikit berdiri. Aku terus bekerja. Tangan mengayun cepat, menyapu rumput liar dan memperbaiki saluran air kecil di antara petak sawah. Hingga tiba-tiba, langkah kakiku terhenti. Suara gemericik air terdengar terlalu pelan, bahkan terlalu hening. Dan langit mendadak seperti diam. Awan-awan berhenti bergerak. Waktu terasa beku. Aku berdiri dan menepuk-nepuk celana. "Sudah cukup. Pulang." Kataku. Tapi saat aku melangkah ke arah jalan pulang, semuanya terasa aneh. Jalan setapak yang biasa kulalui kini ditutupi kabut tipis yang entah datang dari mana. Matahari belum benar-benar tenggelam, tapi sinarnya redup dan buram,
seperti tertutup kain tipis berwarna kelabu. Aku menajamkan mata. Jalur pematang itu masih ada, tapi rumahku tidak tampak. Biasanya dari titik itu, aku bisa melihat atap rumah kayuku yang berwarna coklat tua, berdiri di antara rumpun bambu dan pohon pisang. Tapi sekarang, hanya terlihat siluet-siluet kabur, seperti bayangan lukisan yang dicat dengan tangan gemetar. Aku mengusap mata. Ah, mungkin kabut sore, gumamku, mencoba menenangkan diri. Namun langkahku menjadi lebih pelan. Aku mulai merasakan sesuatu yang ganjil, sesuatu yang menekan dada perlahan-lahan. Saat aku sampai di simpang kecil tempat biasa anak-anak meletakkan batu untuk bermain gundu, tak ada satupun batu di sana. Semua rata, bersih, seperti tak pernah disentuh siapapun. Aku melanjutkan perjalanan. Ketika aku akhirnya tiba di depan rumah, jantungku berdetak lebih kencang. Rumah itu tampak sama persis, tapi suasananya kosong, seperti rumah yang sudah lama tak dihuni. Aku mengetuk pintu, tak ada jawaban. Kutepuk pelan dinding rumah. Bu, Lastri, ini aku, Naryo. Tak ada suara dari dalam, bahkan tidak ada suara langkah, tidak ada suara angin menembus sela-sela papan rumah. Semuanya sunyi. Aku menyentuh gagang pintu. Tidak terkunci. Kudorong pelan. Pintu itu membuka dengan bunyi gesekan kayu tua, dan udara di dalamnya dingin, lebih dingin dari udara gunung manapun yang pernah kurasakan. Ruangan itu tampak seperti biasanya, tapi terasa kosong, seolah semua kenangan telah diangkat dari dinding dan lantai rumah ini. Tak ada foto keluarga, tak ada wajan tergantung, tak ada aroma kayu manis yang biasa Lastri taburkan di air rebusan. Dan jam dinding diam, jarumnya tidak bergerak. Aku berdiri terpaku di ambang pintu, tubuh kaku dan napas memburu. Dalam hati aku berbisik, apa aku tersesat? Pertanyaan itu bergema di kepalaku. Bahkan setelah aku melangkah masuk rumah yang terasa seperti cangkang kosong dari kehidupan yang pernah aku miliki. Rumah ini memang rumahku. Setiap sudutnya ku kenal. Tapi semua terasa seperti replika yang kehilangan jiwa. Hempah, dan tak bernyawa. Langkah kakiku bergema pelan di atas papan kayu lantai yang biasanya berderit. Tapi sekarang, diam. Tak ada suara. Bahkan suara nafasku sendiri seolah terhisap oleh sunyi yang menyesakkan. Lastri? Panggilku lagi, dengan nada lebih tinggi. Tetap tidak ada jawaban. Bukan hanya tidak ada suara, tapi udara itu sendiri terasa seperti menolak untuk membawa suaraku kemanapun. Aku berdiri di ruang tengah, memandang ke arah dapur. Dulu, setiap aku pulang sore-sore, selalu ada aroma nasi hangat dan bau kayu bakar yang membekas di dinding. Tapi sekarang, bahkan asap pun tak ada. Aku membuka pintu kamar kami. Rapi, terlalu rapi. Sprei putih terbentang tanpa kerutan. Bantalnya 2, seperti biasa, tapi terlalu bersih. Tak ada bekas lipatan kepala, tak ada lipatan di selimut. Seperti tidak pernah dipakai tidur oleh siapapun. Mataku menyapu lemari kecil di pojok kamar. Biasanya di atasnya ada foto hitam putih pernikahan kami, bingkai kayu tua yang mulai berjamur. Tapi kini kosong, bahkan debu pun tak ada. Ini bukan rumahku, bisikku. Tapi bagaimana mungkin? Letaknya benar, jalurnya benar, ukurannya, bentuknya, bahkan retakan kecil di kusen jendela itu, semua benar. Hanya satu yang salah, rasanya, rumah ini tak lagi memelukku. Ia diam, ia asing. Aku melangkah mundur. Tiba-tiba, udara menjadi lebih dingin. Embun mulai menempel di lengan bajuku. Padahal aku masih di dalam rumah. Aku keluar, ingin memastikan. Langit senja tadi sudah menghilang. Tak ada merah jingga, tak ada sisa cahaya sore. Yang tersisa hanyalah langit abu-abu pucat, tanpa awan, tanpa arah. Aku menyusuri kembali jalan setapak ke arah sawah. Tapi yang kulihat membuatku berhenti. Petak-petak sawah yang tadi kutinggalkan menghilang. Yang ada di depanku sekarang hanyalah ladang kosong yang tidak pernah kutanami.
Tanahnya kering, retak-retak, seperti tak pernah tersentuh air. Tidak ada jejak kakiku, tidak ada jejak cangkul, tidak ada pohon jambu yang biasanya jadi penanda aku hampir sampai rumah. Aku mulai panik. Aku berbalik, mencoba mencari arah kembali ke rumah. Tapi tak ada rumah. Kosong. Yang kulihat hanyalah jalan tanah panjang yang seolah melingkar-lingkar tanpa ujung. Di kanan kirinya berdiri pohon-pohon tinggi berdaun tipis. Bukan bambu, bukan pisang, bukan pohon yang biasa tumbuh di desa ini. Ranting-rantingnya tinggi, menjulang, dan bergerak perlahan meski angin tak terasa. Aku mengambil langkah cepat. Nafasku mulai berat. Sepatuku terantuk batu. Tapi aku tak berhenti. Aku harus menemukan jalan keluar. Ini pasti mimpi. Aku hanya perlu bangun. Ya, mungkin aku kelelahan dan tertidur di ladang. Tapi, kenapa tubuhku terasa nyata? Kenapa aku bisa merasakan dingin menusuk jari-jari kaki? Aku berlari, tak peduli arah, tak peduli tanah yang mulai lembek dan menjerat langkahku. Aku hanya ingin pulang ke Lastri, ke rumah, ke dapur yang hangat. Sampai akhirnya aku melihat sesuatu di kejauhan. Sebuah bayangan, seperti seseorang yang berdiri di tengah jalan setapak. Diam, menatap ke arahku, tapi wajahnya tak terlihat. Seluruh tubuhnya tertutup kabut. Aku melambat. "Halo?" panggilku, berharap itu salah satu warga desa yang kebetulan lewat. Bayangan itu tidak bergerak. Aku melangkah lebih dekat. "Pak, Bu, saya Naryo. Saya tersesat." Baru beberapa langkah lagi, bayangan itu berbalik dan berjalan menjauh. Tapi tidak seperti orang berjalan biasa. Kakinya tidak menyentuh tanah. Ia melayang. Kabut di sekitarnya bergerak mengikuti setiap gerakannya. Aku terpaku, tak tahu harus maju atau mundur. Tapi seperti ada tarikan tak kasat mata yang membujukku mengikuti. Dan aku menurut, langkah demi langkah. Kabut makin tebal, udara makin dingin. Tapi aku terus berjalan, mengikuti sosok itu yang makin jauh, makin kabur, lalu menghilang di balik pohon besar yang batangnya menghitam seperti arang. Saat aku tiba di pohon itu, tidak ada siapa-siapa. Tapi tepat di bawahnya, ada topiku, caping yang tadi kupakai di ladang, tergeletak di tanah, seperti sengaja diletakkan. Aku memungutnya dengan tangan gemetar. "Kenapa bisa di sini?" gumamku. Dan saat aku menoleh ke belakang, jalan yang tadi kulalui sudah tidak ada. Di depanku kini hanyalah jalan baru. Jalan tanah merah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Jalan yang sepi, panjang, dan entah kemana ujungnya. Aku berdiri di sana, memegang caping tua, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar sendirian. Sendirian di tempat yang tak ku kenal. Di dunia yang mungkin bukan lagi milikku. Dan disitulah aku melihatnya. Sebuah gerbang, berdiri kokoh di ujung jalan tanah merah yang memanjang seperti usus panjang tak berujung. Gerbang itu tampak seperti dibuat dari akar-akar tua yang saling melilit, menggumpal menjadi dua pilar besar yang menyangga lengkungan melingkar di atasnya. Tidak ada tulisan. Tidak ada lambang, hanya anyaman akar dan sulur menjalar, seolah tumbuh dari tanah dan menjelma jadi pintu masuk ke tempat yang tak ingin dikenal siapapun. Tapi jalan ini cuma mengarah ke satu arah, ke gerbang itu. Langkah kakiku terasa berat saat mulai mendekat. Seperti tanah di bawah menolak kehadiranku, mengerem tapak-tapak seolah ingin mengatakan, "Jangan." Namun, tubuhku terus maju. Semakin dekat, hawa di sekitar berubah. Udara yang tadinya dingin berubah menjadi lembab dan berat. Daun-daun pepohonan yang tinggi di sekelilingku bergoyang perlahan, tapi bukan karena angin. Mereka bergerak seperti bernapas, seolah hidup. Dan ketika aku melangkah tepat di bawah lengkungan gerbang itu, udara seketika berhenti. Tak ada suara, tak ada gerakan. Dunia terdiam. Lalu terdengar bunyi ting-ting-ting. Bunyi lonceng kecil, halus, ngek, tapi datang dari segala arah. Seperti suara yang dilemparkan dari balik kabut.
Suara itu membuat kulitku meremang, dan aku tahu, aku tidak sendiri. Aku menoleh ke kanan. Seorang wanita berdiri di antara pepohonan. Jubahnya putih, rambutnya panjang, hitam, dan terurai hingga nyaris menyentuh tanah. Wajahnya tidak kulihat jelas, karena ia berdiri membelakangi cahaya pucat yang entah dari mana datangnya. "Permisi, Bu?" Suaraku tercekat. Ia tidak menjawab, tapi ia menunjuk ke arah gerbang. Pelan, tegas, aku mengikuti arah telunjuknya. Dan gerbang itu, kini bukan lagi hanya pintu masuk. Di baliknya, terbentang jalan desa, tapi bukan desa kami. Rumah-rumah berdiri berjajar, tapi bentuknya aneh. Seperti rumah-rumah tua dari masa yang tidak pernah tercatat dalam sejarah. Genteng-gentengnya ditumbuhi lumut terang yang menyala samar, dan jendelanya bukan dari kaca, tapi dari semacam daun lebar yang menutup rapat. Tak ada orang, tapi semua tampak seperti hidup. Aku melangkah masuk. Begitu kakiku melewati ambang gerbang, bunyi lonceng itu berhenti. Digantikan suara, tawa anak-anak. Aku menoleh cepat, dan di sanalah mereka. Anak-anak kecil, mengenakan baju seperti zaman dulu, kebaya lusuh, celana tanggung, rambut disanggul dan dikucir dua. Mereka tertawa kecil, bermain kejar-kejaran di antara semak dan lorong rumah. Tapi yang membuatku terpaku adalah wajah mereka. Semua wajah itu sama, satu wajah yang diulang-ulang di setiap anak. Wajah tanpa mata, hanya rongga gelap, dan senyum tipis yang terlalu panjang untuk ukuran wajah anak kecil. Aku mundur, nafasku memburu, tapi jalan di belakangku hilang. Gerbang itu sudah lenyap, tak ada lagi akar melingkar, tak ada jalan merah, hanya desa ini dan tawa itu. Aku ingin berlari, tapi kakiku membeku, dan saat aku menunduk, capingku sudah tidak ada, tanganku kosong. Entah sejak kapan. "Pak!" Suara kecil itu menyentakku. Seorang anak perempuan berdiri tepat di depanku. Tidak ada suara langkahnya, tidak ada suara napas. Tapi ia berdiri di sana, menatapku dengan mata besar dan kosong. "Aku tahu Bapak ingin pulang," katanya. Aku tergagap. "Iya, aku mau pulang. Kamu tahu jalan keluar?" Anak itu hanya mengangguk pelan, lalu menunjuk ke sebuah rumah di ujung desa aneh ini. Rumah itu tampak berbeda. Warnanya lebih terang, atapnya tinggi, dan pintunya terbuka lebar. "Masuk ke sana, nanti Bapak akan tahu," katanya. Aku ragu, tapi tidak ada pilihan. Di tempat seperti ini, kau hanya bisa mengikuti satu-satunya petunjuk yang muncul. Aku berjalan menuju rumah itu, dengan anak kecil itu mengikuti di belakangku. Tapi saat aku menoleh, ia sudah tidak ada. Dan di belakangku, seluruh desa berubah. Rumah-rumah kini lebih gelap, tanah lebih lembek, dan suara tawa anak-anak berubah menjadi nyanyian pelan yang tak ku mengerti bahasanya. Namun entah kenapa, terasa menyayat. Saat kakiku melangkah ke ambang pintu rumah itu, aku mendengar suara dari dalam. Bukan suara anak kecil, bukan tawa, tapi suara perempuan memanggil namaku. "Naryo." Suara itu, "Lastri." Kupanggil nama itu dengan suara yang nyaris tak terdengar, karena jantungku berdetak terlalu keras. Suara yang memanggilku tadi, itu suara Lastri. Suara lembut yang dulu selalu kudengar dari dapur, dari sawah, dari balik pintu rumah kecil kami. Suara perempuan yang tak pernah sempat kupersunting, karena ajal lebih cepat menjemputnya daripada ijab kabul kami disahkan. Tapi kini suara itu datang dari rumah ini, rumah yang tak semestinya ada di dunia nyata. Langkahku maju perlahan. Suara lantai kayu tua berderit di bawah kakiku. Dinding rumah ini dipenuhi anyaman bambu yang mengeluarkan bau apek, seolah terlalu lama tertutup dari cahaya. Tapi ada cahaya dari dalam. Cahaya kuning temaram, seperti lampu minyak menyala di pojok ruangan. Dan di sanalah dia, Lastri. Ia duduk di tepi dipan tua, rambutnya tergerai, mengenakan kebaya berenda biru langit yang dulu sering kupuji karena membuatnya tampak seperti embun pagi.
Wajahnya tak berubah sedikit pun. Tidak lebih tua, tidak lebih muda. Matanya menatapku seperti dulu. Hangat, ragu, tapi dalam. "Naryo," katanya lagi, "akhirnya kamu datang juga." Tubuhku membeku. "Elest, Ri, kamu masih hidup." Dia tersenyum. Senyum itu bukan hanya membuatku lega, tapi juga membuat seluruh ingatanku tentang dunia nyata kabur perlahan. Lastri bangkit, langkahnya ringan. Lalu dia berdiri di depanku, meraih tanganku. Dingin, tangannya dingin seperti batu di dasar sumur. Tapi aku tak ingin melepaskannya. Karena untuk pertama kali sejak aku masuk ke dunia aneh ini, aku merasa hangat di dalam dada. "Kenapa kamu di sini?" tanyaku, nyaris berbisik. "Aku juga menunggumu," katanya. "Sudah lama sekali. Aku pikir kamu lupa." Aku menunduk. Di dunia nyata, aku tidak pernah lupa pada Lastri. Tapi aku juga tidak pernah mampu melupakannya. Hanya waktu yang memaksa hidup terus berjalan. Aku hidup, tapi hatiku tertinggal di pusaranya. Tapi kini, dia di sini, dan aku bersamanya. Lastri menggenggam tanganku lebih erat. "Ikut aku. Di sini lebih damai. Tidak ada kelelahan. Tidak ada hujan deras di ladang. Tidak ada tanam yang gagal. Tidak ada malam yang dingin." Aku terpaku. Seolah kalimatnya adalah doa yang selalu aku ucap dalam hati. Aku menatap matanya. Dan untuk sesaat, aku hampir berkata, "Iya." Tapi saat itu juga, aku mendengar suara. Pelan, jauh, seperti dari ujung dunia. "Ayah, pulanglah." Aku terdiam. Lastri juga. "Siapa itu?" tanyaku. Wajah Lastri berubah. Senyumnya menghilang. "Tidak ada siapa-siapa." "Bukan." Aku dengar suara anak kecil. Dia memanggilku, "Ayah." Lastri menggenggam tanganku lebih erat. Kini cengkeramannya menyakitkan. "Tidak ada siapa-siapa, Naryo. Di sini hanya kita. Kita yang seharusnya memang bersama." Aku terhuyung. Pandanganku buram. Tiba-tiba tubuhku seperti tersedot kembali pada kenangan masa lalu. Aku ingat, setahun setelah Lastri tiada, aku menikah. Perempuan baik, sederhana. Kami punya seorang anak lelaki. Usianya kira-kira 3 tahun sekarang. "Anakku." Aku mundur. Aku harus pulang. Aku masih punya tanggung jawab. Lastri menatapku, tapi kini wajahnya berbeda. Matanya seperti cekung lebih dalam. Rambutnya perlahan berubah menjadi helai-helai kabut. Senyum itu, yang semula menyenangkan, kini tampak seperti topeng yang menahan luka. "Kalau kau pergi sekarang, kau tidak akan bisa kembali ke sini, Naryo," katanya. Aku gemetar, tapi aku tahu, ini bukan dunia nyata. Ini bukan tempatku. Aku tak bisa tinggal di sini hanya karena rinduku pada masa lalu. "Aku minta maaf, Lastri," ucapku pelan, "tapi aku harus pulang." Lastri tidak menjawab. Ia hanya mundur selangkah. Lalu pintu di belakangku menutup sendiri dengan suara keras. Brak, aku berbalik. Rumah ini berubah. Lantai mulai retak. Cahaya temaram padam satu persatu. Udara berubah dingin menggigit. Dan saat aku menoleh kembali ke arah Lastri, dia sudah tidak ada. Yang tersisa hanya kebaya biru yang tergeletak di dipan, perlahan hancur seperti abu. Dan tiba-tiba, seluruh rumah itu roboh. Aku berlari keluar. Tapi yang kulihat kini bukan lagi desa tadi. Semuanya berubah. Langit menjadi merah keunguan. Tanah di bawahku merekah. Rumah-rumah hancur seperti terbakar dari dalam. Anak-anak bermuka sama tadi berdiri diam di setiap sudut jalan, menatapku, tanpa mata, tanpa suara. Aku berlari, berusaha mencari jalan keluar. Tapi jalan itu tak kunjung ada. Aku terjebak. Aku sudah menolak tempat ini, tapi dunia ini tidak melepaskanku. Aku berdiri di tengah reruntuhan rumah yang berubah jadi puing-puing hitam. Debu melayang pelan di udara, seolah waktu di tempat ini berjalan lambat.
Atau malah tak berjalan sama sekali? Langit tetap merah keunguan, seperti senja yang tak kunjung selesai. Di kejauhan, terdengar gemuruh samar, seperti suara air pasang, atau mungkin suara yang lebih dalam dari itu. Aku berjalan pelan, mencoba menjauhi rumah yang pernah dihuni kenangan. Tapi setiap langkah terasa seperti ditahan tanah. Kakiku berat, seolah setiap butiran pasir ingin menahanku agar tidak pergi. Aku melihat sekeliling, mencari apapun yang bisa jadi petunjuk arah. Tapi semuanya tampak sama. Jalan tanah yang retak, rumah tanpa atap, dan anak-anak berwajah hampa berdiri tanpa suara. Mataku menangkap sesuatu di kejauhan. Sebuah pohon besar. Rindangnya menonjol sendiri di tengah lahan yang hangus. Di bawahnya, tampak sesuatu. Aku mendekat. Hatiku tak karuan. Dan di sanalah, sepasang sepatu butut. Sepatu ladangku, yang biasa kupakai menanam padi, menggembur tanah, mengejar burung-burung liar dari hamparan sawah. Sepatu itu berdiri rapi di bawah pohon, seolah menunggu. Tapi anehnya, keduanya menghadap ke arahku. Aku mendekat. Tanganku gemetar saat hendak menyentuhnya. Kamu akhirnya datang ke tempat ini juga. Sebuah suara pelan terdengar dari balik pohon. Aku tersentak. Seorang pria tua berdiri di sana. Pakaiannya seperti petani zaman dulu. Kain hitam dililit di kepala, baju surjan kusam, dan tongkat kayu yang menopang tubuhnya yang kurus. Wajahnya penuh keriput, tapi matanya tajam, menusuk hingga ke hati. "Siapa kau?" tanyaku. Ia tidak menjawab langsung. Ia justru menatap sepatu itu, lalu berkata pelan, "Mereka yang meninggalkan sepatu di sini tidak pernah benar-benar pulang." Aku mundur selangkah. Sepatu itu punyaku. Aku belum mati. Aku belum menyerah. Seruku. Dia tertawa. Tawa yang pelan dan berat, seperti menggema dalam rongga kosong. "Belum. Tapi kau nyaris. Kau tidak sadar dunia tempatmu berpijak kini bukan lagi ladangmu. Ini bukan kampungmu. Ini tempat yang menyimpan mereka yang rindu, tapi tak tahu jalan pulang." Aku menatap sepatu itu dengan getir. Kalau aku bisa masuk, berarti aku juga bisa keluar. Pria tua itu mencondongkan tubuh. "Bisa, tapi jalannya bukan lewat tanah yang kau injak. Bukan lewat mata yang melihat, tapi lewat hati yang belum menyerah." "Apa maksudmu?" Dia menunjuk ke belakangku. Aku menoleh. Dari arah reruntuhan rumah tadi, muncul kabut tebal. Dan di tengah kabut itu, muncul sesosok tubuh kecil. Seorang anak lelaki. Sekilas, aku merasa mengenalnya. Gerak langkahnya, cara ia menatap, bahkan cara ia memegang boneka kain kecil di tangannya. Itu anakku, tapi tubuhnya tembus pandang. Seperti hanya pantulan kenangan. Aku ingin berlari, ingin mendekapnya. Tapi pria tua itu menahan bahuku. "Itu bukan anakmu," katanya tegas. "Itu bayangan dari kerinduanmu. Dunia ini menyukai jiwa-jiwa yang patah dan mempermainkan harapanmu jadi perangkap." Aku tak tahu harus percaya atau tidak, tapi yang kurasakan hanya satu. Aku harus kembali. Demi anak itu, demi istri yang menunggu, demi hidup yang belum selesai. "Kalau aku ingin pulang," kataku, "apa yang harus kulakukan?" Pria tua itu menatap langit. "Kau harus melewati 3 gerbang. Gerbang pertama adalah pohon ini. Tapi untuk membuka jalannya, kau harus tinggalkan satu hal yang paling kau sayangi dari masa lalu." Aku menatap sepatu di hadapanku. Sepatu itu, pemberian Lastri. Sepasang sepatu pertama yang kubeli dari hasil panen terbaik yang pernah kami dapat. Lastri yang memilihkannya. Lastri yang memintaku selalu memakainya agar tidak sakit kaki saat ke ladang. Kalau aku lepaskan ini, artinya aku harus lepaskan dia juga, ya? Tanyaku pelan. Pria tua itu mengangguk. Aku menggigit bibir. Mataku memanas. Tapi aku tahu, Lastri sudah tenang. Yang belum tenang, itu aku. Dan jika aku terus terjebak dalam kenangan ini, maka anakku akan kehilangan ayahnya. Aku mengambil sepatu itu. Kupeluk. Lalu perlahan,
Kubaringkan kembali di bawah pohon. Kabut mulai berputar. Tanah retak mulai menyatu. Dan sebuah pintu batu muncul dari batang pohon. "Gerbang pertama telah terbuka," kata pria tua itu. "Tapi 2 gerbang lagi. Takkan semudah ini." Aku menarik napas panjang. Langkahku mantap, tapi hatiku penuh gemuruh. Karena aku tahu, jalan pulang belum benar-benar dekat. Tapi setidaknya, aku sudah mulai melangkah. Pintu batu itu terbuka perlahan, menguak kabut tebal di dalamnya. Aku melangkah masuk, dan begitu melewatinya, udara berubah drastis. Angin yang tadi terasa lembab kini menusuk dingin. Aku menggigil, tapi bukan hanya karena suhu, melainkan karena perasaan aneh yang menjalar dari dalam dada, semacam firasat buruk yang tak bisa dijelaskan. Di hadapanku terhampar jalan berbatu, diapit pepohonan tinggi yang bengkok tak wajar, seolah tumbuh dari mimpi buruk. Daunnya hitam mengkilap, dan batangnya mengeluarkan suara lirih, seperti bisikan orang menangis. Aku berjalan perlahan. Tiap langkahku bergema seperti berjalan di dalam lorong kosong yang tak pernah berujung. Tiba-tiba, terdengar suara langkah di belakangku. Cepat, teratur. Tapi saat aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Nafasku tertahan. Aku melanjutkan langkah. Suara itu muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Aku berbalik dengan cepat, dan jantungku seperti berhenti berdetak. Di hadapanku berdiri seseorang yang sepenuhnya menyerupai diriku. Wajahnya, tubuhnya, bahkan bekas luka kecil di pipiku, semua sama persis. Tapi matanya berbeda. Mata itu kosong, seperti cermin gelap yang menelan cahaya. "Aku tahu kau," katanya, dengan suara yang juga suaraku. "Aku adalah bagian dari dirimu yang tak ingin pulang." "Apa maksudmu?" tanyaku, mencoba tetap tenang meski kakiku mulai gemetar. Ia tertawa kecil. "Aku adalah rasa takutmu, rasa lelahmu, rasa ragu setiap kau ingin melangkah." Aku yang selalu berkata, "Untuk apa kembali? Bukankah di sini lebih sunyi, lebih mudah, lebih aman?" Aku menelan ludah. Ia mendekat, dan setiap langkahnya membuat tanah di bawahku bergetar. "Lihatlah sekelilingmu, Naryo. Tidak ada beban, tidak ada tanggung jawab. Di sini, kau bisa tinggal dalam kenangan yang kau sukai." Lastri tetap tersenyum. "Anakmu tetap kecil. Tanah ladangmu selalu hijau. Di sana, di dunia nyata, kau hanya seorang duda yang kehilangan segalanya. Di sana kau harus menanam lagi dari awal. Bangkit lagi, sendiri." Aku ingin menutup telinga, tapi suaranya bukan dari luar. Itu suara yang sering terlintas di pikiranku saat aku termenung malam-malam dulu. Saat aku menangis diam-diam di ladang yang sepi. Suara itu berasal dari dalamku. "Tinggal saja," bisiknya. "Tinggal dan biarkan dunia melupakanmu. Biar kau menjadi bagian dari tempat ini. Setidaknya di sini, kau tidak gagal." Hatiku bergolak. Aku tahu, ini bukan sekadar bayangan. Ini ujian. Gerbang kedua. Jika aku menyerah sekarang, aku akan benar-benar hilang dari dunia. Aku menatap sosok itu. "Kalau kau benar-benar bagian dari diriku," kataku perlahan, "maka kau tidak akan takut jika aku melangkah. Karena bagian yang kuat dalam diriku tidak tinggal diam." Dia meringis. Wajahnya retak seperti kaca pecah. Suaranya mulai berubah, seperti 2 suara berbicara bersamaan. "Tanpa aku, kau hanya luka yang belum sembuh." Aku menggeleng. "Denganmu, aku takkan pernah sembuh." Aku maju 1 langkah. Sosok itu mundur, menjerit lirih. Dan seketika, tubuhnya pecah menjadi ribuan kilatan bayangan yang berterbangan ke langit, menyatu dengan daun-daun hitam yang luruh seperti abu. Pohon-pohon pun mendesah, seolah menghembuskan napas panjang. Jalan di hadapanku bersinar samar, dan dari kejauhan, tampak cahaya jingga menyembul. Sebuah gerbang kecil muncul, terbuat dari anyaman bambu dan daun kering. Sederhana, seperti pintu rumah-rumah di kampungku. Aku melangkah, perlahan, dan begitu melewati gerbang itu,
Aku melihat sesuatu yang membuatku tersentak. Suah, hamparan hijau sejauh mata memandang. Burung-burung bangau terbang rendah. Angin berhembus hangat. Tapi tidak ada siapa-siapa. Kecuali satu sosok perempuan berdiri membelakangiku, menatap ke arah matahari yang hendak tenggelam. Rambutnya panjang. Ia mengenakan kebaya putih yang kusam. Dan aku tahu betul siapa dia. Lastri? Suaraku nyaris hilang tertelan angin. Perempuan itu menoleh perlahan dan tersenyum. Tapi senyum itu bukan senyum Lastri yang kukenal. Senyum itu terlalu lebar, terlalu kosong, dan suaranya terlalu datar saat berkata, "Kamu pulang? Tapi pulang kemana, Naryo?" Suaranya mengambang di udara seperti kabut pagi, dingin, asing, dan tidak menyentuh tanah. Aku menatap wajah perempuan itu, berharap menemukan Lastri di balik mata hitamnya. Tapi yang kulihat bukanlah istriku. Itu hanya cangkang. Seseorang atau sesuatu yang menggunakan bentuk Lastri untuk menahanku di sini. Aku maju perlahan. "Lastri, ini aku, Naryo. Aku sudah mencari jalan pulang. Aku." Ia mengangkat tangannya, memotong kalimatku. "Kau sudah di rumah sekarang," katanya tanpa ekspresi. "Ini rumahmu. Di sini ladangmu. Di sini kau dicintai. Di sini waktu tidak bergerak. Kenapa ingin kembali ke tempat yang sudah melupakanmu?" Aku menarik napas panjang. Tidak, ini bukan rumahku. Ini bukan dunia yang sebenarnya. Ini jebakan. Ia tersenyum lagi. Kali ini senyum itu berubah menjadi tawa kecil. "Kau selalu keras kepala, Naryo. Bahkan setelah mati, kau masih ingin melawan." Aku terdiam. Kata-katanya menyelinap masuk ke dalam pikiranku seperti uap racun. Mati? Apakah aku? Aku masih hidup. Aku yakin. Aku masih bisa merasakan dingin di telapak kaki, detak jantung di dadaku, dan rindu yang mengalir deras seperti aliran air di bendungan yang hendak jebol. Itu bukan tanda orang mati. Itu tanda aku masih ingin pulang. Tapi Lastri sudah tidak ada. Gumamku, lebih kepada diriku sendiri. Ia sudah pergi, dan aku tidak bisa terus hidup di antara bayangan. Perempuan itu melangkah mendekat. Ia menyentuh tanganku, dingin, seperti menyentuh batu nisan. "Tapi di sini, aku akan selalu bersamamu. Tidak akan ada kehilangan. Tidak ada air mata. Kau bisa tinggal, dan semua akan baik-baik saja, selamanya." Aku menatap sekeliling. Ladang yang sempurna, burung-burung yang tak pernah pergi, langit yang tak berubah. Semuanya seperti mimpi yang terlalu indah, hingga tak masuk akal. Tidak ada tanah yang tak kering. Tidak ada musim yang tak berganti. Ini bukan kenyataan. Aku menarik tangan dari genggamannya. "Kalau ini surga, kenapa aku tidak bahagia?" Ia menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya. Kali ini senyumnya pudar. "Kau akan menyesalinya," bisiknya. "Tidak ada yang menunggumu di sana. Dunia sudah berjalan tanpamu. Rumahmu mungkin sudah menjadi reruntuhan. Tanahmu diambil orang. Kau akan kembali hanya untuk menjadi orang asing di tempatmu sendiri." Aku menutup mata. Dan dalam kegelapan yang singkat itu, aku melihat wajah Lastri yang sebenarnya. Wajahnya saat ia terbaring lemah di dipan bambu, tubuhnya digigilkan demam yang tak kunjung turun. Aku melihat anakku, Bagus, yang duduk di sudut ruangan sambil memeluk lutut, menahan tangis saat tahu ibunya tidak akan bangun lagi. Aku ingat aku berlari ke rumah waktu itu, tapi aku terlambat. Aku ingat saat aku berkata pada Lastri, "Aku hanya ke ladang sebentar, tunggu ya." Dan sejak hari itu, aku terus menanam, terus bekerja, terus menyibukkan diri, seolah bisa menghindari kenyataan. Sampai suatu hari, saat langit di atas ladang terlalu gelap dan aku tersesat, bukan hanya dari jalan, tapi dari hidupku sendiri. Aku membuka mata. Perempuan itu masih berdiri di sana, tapi wajahnya mulai memudar. Angin meniup rambutnya perlahan seperti debu yang tertiup pulang. "Aku harus pergi," kataku. "Karena kalau aku tinggal di sini,
aku tidak akan pernah benar-benar hidup lagi. Ia tidak menjawab, hanya menatapku dengan mata yang mulai kehilangan bentuk. Kalau kau pergi, kau akan benar-benar kehilangan aku. Aku mengangguk, tapi kalau aku tinggal, aku akan kehilangan diriku sendiri. Dengan langkah gemetar, aku berbalik. Jalan di belakangku mulai muncul, jalur tanah berliku yang entah membawa kemana. Tidak ada petunjuk, tidak ada peta. Hanya satu hal yang kupunya, niat untuk pulang. Saat aku menjejakkan kaki pertama di jalur itu, kudengar suara terakhir dari perempuan yang menyerupai Lastri. Jangan menangis saat melihat apa yang tersisa di dunia lamamu, Naryo, karena waktu tak pernah menunggu orang yang tersesat. Aku tidak menoleh lagi. Aku terus berjalan, meski mataku mulai panas, meski hatiku perih seperti dikoyak ribuan duri, karena ini pilihan terakhir. Dan aku tahu, hanya dengan melangkah, aku bisa benar-benar pulang. Langkah-langkahku tak menimbulkan suara. Tanah di bawahku seperti kapas, lembut dan nyaris tak nyata. Langit di atas berubah, dari kelam biru pekat menjadi abu terang yang menyilaukan. Seolah aku menembus lapisan waktu, dan tiap detik langkahku adalah potongan kenangan yang ditanggalkan. Aku tak tahu berapa lama aku berjalan. Tiba-tiba, sebuah desir angin menerpa wajahku. Dingin, menusuk, tapi nyata. Rumput basah di bawah telapak kakiku menandakan aku telah keluar dari tanah yang aneh itu. Aku menoleh ke belakang. Tidak ada apa-apa. Hutan yang tadi begitu padat dan penuh bisikan, kini hanya hutan biasa, rimbun, tapi sunyi. Tidak ada perempuan berbaju putih, tidak ada ladang sempurna, tidak ada suara angin yang menyapa dalam bahasa manusia. Aku berdiri di pinggiran ladang, tapi bukan ladangku. Gubukku yang dulu berdiri di pinggir pematang, tak ada lagi. Yang tersisa hanya tiang-tiang patah dan reruntuhan bambu lapuk yang sebagian sudah tertutup semak belukar. Bekas sawahku kini kering dan ditumbuhi alang-alang. Aku menelan ludah. Rasanya seperti menelan batu. Dengan langkah berat, aku berjalan menyusuri jalan setapak yang mengarah ke rumahku, atau setidaknya, tempat rumahku dulu berdiri. Jalan itu tak berubah, tapi terasa asing. Seolah setiap pohon yang kulalui memandangku sebagai orang luar. Di kejauhan, kulihat rumah-rumah yang lebih baru. Gentingnya merah menyala, temboknya kokoh dari bata, bukan anyaman bambu seperti dulu. Ada warung kecil di ujung jalan yang tak pernah ada sebelumnya. Ada anak-anak bermain di lapangan yang dulunya penuh dengan pohon pisang milik Pak Rukma. Aku nyaris tak percaya ini kampungku. Dan ketika aku akhirnya berdiri di depan rumahku, atau tempat yang dulu menjadi rumahku, aku hanya bisa mematung. Rumah itu sudah menjadi puing. Dindingnya jebol, jendela tinggal rangka. Bahkan pagar bambunya sudah terurai seperti sarang rayap. Lututku lemas. Aku terduduk di tanah. Pak Naryo. Suara itu, suara manusia. Entah, bukan gema dari alam gaib. Aku menoleh. Seorang pria muda berdiri beberapa langkah dariku. Wajahnya asing tapi sekilas seperti, Bagus. Suaraku serak. Ia menatapku lama. Lalu matanya membelalak. Astaga, itu benar Bapak. Tubuhku kaku. Kamu bagus. Ia menjatuhkan tas berisi sayur-sayuran dan berlari ke arahku. Kami berpelukan. Ia sudah tinggi, tubuhnya kekar. Bukan lagi anak kecil yang kutinggalkan dulu. Bapak kemana saja? Suaranya pecah di antara tangis. Kami kira Bapak hilang selamanya. Aku tak sanggup menjawab. Tangisku pecah seperti bendungan yang jebol. Aku memeluk anakku erat-erat, berusaha mengisi kembali 3 tahun yang hilang lewat dekapan yang tak cukup panjang. Setelah beberapa menit, ia membawaku ke rumah tetangga, karena rumah kami, katanya, sudah ditinggal sejak ibu meninggal dunia. Ibu, sudah tenang sekarang, katanya lirih. Aku mengangguk, air mataku belum kering. Selama 2 hari berikutnya, kabar kembaliku menyebar. Orang-orang kampung berdatangan. Ada yang menangis, ada yang tak percaya, bahkan ada yang bilang aku ini hantu.
Tapi ketika mereka melihat aku makan, tertawa, dan tidur seperti manusia biasa, mereka mulai menerima. Kades datang, polisi datang. Mereka tanya banyak hal. Aku hanya bisa menjawab satu hal. Aku tersesat di hutan, dan baru sekarang bisa keluar. Mereka tak paham, tapi mereka tahu, tidak semua hal bisa dijelaskan. Dan aku bersyukur, mereka tidak bertanya lebih jauh. Di suatu malam, aku duduk di depan rumah baru bagus, memandangi langit yang kini lebih terang. Tak ada lagi langit kelabu seperti dunia gaib yang kutinggalkan. Angin berhembus lembut, membawa suara jangkrik dan aroma tanah basah. Aku memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, aku bisa tidur tanpa mimpi, karena kenyataan sudah kembali menjadi rumah. Namun, saat aku terbangun di pagi hari, dunia ini terasa jauh lebih asing daripada yang aku bayangkan. Mataku menatap sekeliling dengan hati yang terombang-ambing. Rumah yang dulu pernah kucintai kini terasa lebih sunyi dari yang pernah aku rasakan. Meskipun aku tahu, aku sudah kembali. Kembali ke dunia yang penuh dengan wajah-wajah yang kucintai dan meninggalkan kenangan pahit yang tak bisa tergantikan. Anakku, Bagus, sudah pergi ke sekolah pagi ini. Dan aku duduk di beranda rumah sambil memandangi jalan setapak yang dulu kulalui setiap hari. Jalan itu tak berubah, namun rasanya aku tak lagi bisa menyentuhnya dengan sama. Kenapa? Karena sesuatu dalam diriku mulai merasa tidak utuh. Sesuatu yang terlepas, sesuatu yang hilang di dalam diriku selama 3 tahun itu. Dan entah bagaimana, rasa itu mulai menumbuhkan benih-benih keraguan dalam setiap langkahku. Aku kembali, ya. Tapi apakah aku benar-benar pulang? Keheningan pagi itu seakan menyelubungi seluruh kampung. Di kejauhan, ayam berkokok, beberapa perempuan berbicara di depan rumah mereka, dan bau makanan pagi mulai meresap ke udara. Namun, aku merasa seperti hanya menjadi bagian dari angin yang berlalu, tidak lebih dari bayangan yang tak bisa disentuh. Disinilah aku sekarang, dalam dunia yang penuh dengan kenangan dan orang-orang yang aku sayangi. Tetapi, aku tidak bisa mengabaikan perasaan yang muncul di dalam diriku. Perasaan yang membisikkan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di balik kembaliku. Sesuatu yang lebih gelap dan lebih dalam daripada apa yang bisa dipahami oleh manusia biasa. Hari demi hari berlalu, aku berusaha menjalani hidupku dengan normal. Aku kembali bertani, meskipun ladang yang dulu kurawat dengan penuh cinta kini hanya menyisakan jejak-jejak tanah yang tak lagi subur. Bagus semakin berkembang, menjadi anak yang cerdas dan penuh semangat. Aku merasa bangga, dan kadangkala, aku merasa ada harapan baru yang tumbuh di antara kami. Namun, malam itu, malam yang kelima sejak kepulanganku, aku mendengar sesuatu. Suara bisikan pelan, seperti angin yang mengalir lembut. Namun aku bisa mendengarnya dengan jelas. Suara itu datang dari luar rumahku. Seperti seseorang yang memanggilku, memintaku untuk keluar. Aku berdiri, tanpa berpikir panjang, dan berjalan menuju pintu depan. Kegelapan sudah menguasai dunia luar, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang samar. Dengan langkah yang semakin cepat, aku mendekati sumber suara itu, di luar rumah, tepat di batas kebun jagung yang kukelola. Dan ketika aku sampai di sana, aku melihatnya. Sosok perempuan yang mengenakan pakaian putih, berdiri tegak di antara deretan pohon pisang yang dulu pernah ada di ladangku. Perempuan itu, perempuan yang sama, dengan wajah yang sama, dengan matanya yang seakan menatap langsung ke dalam jiwaku, memanggilku kembali ke dunia yang asing, yang jauh lebih gelap. Aku terdiam, tak bisa bergerak, jantungku berdebar kencang. Mengapa aku masih bisa melihatnya? Mengapa dia masih ada? Bukankah aku sudah keluar dari dunia itu? Aku ingin berteriak, tapi suara itu tertahan di tenggorokan. Perempuan itu berjalan menuju aku. Langkahnya ringan, seolah tidak menyentuh tanah. Dan saat dia semakin mendekat, ada sesuatu yang mengalir dari tubuhnya, seperti kabut tipis yang menyelimuti tanah di sekitarnya. Aku sudah pulang, bisikku, hampir tidak terdengar. Perempuan itu berhenti tepat di depanku, dan wajahnya yang tak pernah kulupakan kini terlihat lebih jelas, lebih tajam, seperti sesuatu yang tak bisa ditangkap oleh akal sehat.
Matanya yang kosong, wajahnya yang pucat, membuatku merasa bahwa dia bukan manusia lagi. Dan dalam diam, dia berkata satu hal yang menghantamku seperti badai. "Pulanglah, tapi jangan pernah kembali lagi," katanya. Suaranya seperti desahan angin. Tiba-tiba, langit yang gelap terasa semakin berat. Kabut tebal muncul sekelilingnya, menyelimuti tubuhku, mengikatku pada tanah. Rasanya seperti dunia ini sedang menarikku kembali ke dalam lubang yang dalam. Tanah di bawah kakiku mulai bergetar, dan aku tahu, aku harus memilih. Tetap bertahan, atau kembali ke dunia yang tak bisa kujelaskan. Aku merasakan dirinya semakin mendekat. Dan, dalam keraguan yang mencekam itu, aku akhirnya berlari. Lari sejauh-jauhnya, secepat mungkin, meskipun aku tahu, aku takkan pernah bisa lepas darinya. Namun, dalam perjalanan kembali ke rumah, aku merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang menunggui. Sesuatu yang lebih jahat. Suara itu terus terdengar dalam kepalaku. "Jangan lari, ini baru permulaan." Langit semakin gelap, dan aku tahu, ini bukanlah akhir dari perjalanan pulangku. Aku berlari tanpa henti, meskipun tubuhku sudah lelah dan napasku terengah-engah. Rasanya, seolah-olah aku tidak pernah sampai ke tujuan. Setiap langkahku hanya membawa aku lebih dalam ke dalam kegelapan, lebih jauh dari kenyataan, dan semakin menjauh dari rumah yang aku anggap sebagai tempat aman. Aku bisa merasakannya, sesuatu yang mengikutiku. Ada kekuatan tak kasat mata yang menempel pada diriku, seolah-olah aku sedang diburu oleh bayang-bayang. Setiap kali aku berpaling, hanya ada kabut tebal yang membungkus seluruh jalan di depanku, menghalangi pandanganku. Keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku merasa seperti berada di dalam mimpi buruk yang tak bisa dibangunkan. Tidak ada suara malam, tidak ada gemerisik daun. Hanya ada hening, sebuah hening yang menggigit, seperti segala sesuatu sedang menunggu untuk jatuh. Akhirnya, aku sampai di halaman rumah. Langit yang gelap terasa menekan, seperti ada sesuatu yang sedang mengamatiku dari atas. Tanpa berpikir panjang, aku langsung berlari masuk ke dalam rumah. Pintu itu, pintu yang dulu aku kenal, terasa asing saat jari-jariku menyentuh gagangnya. Semua itu terasa berbeda. Tidak ada rasa hangat lagi. Bagus, anakku, terlihat duduk di meja makan, seakan tak tahu apa yang baru saja terjadi. Wajahnya cerah, tidak ada kekhawatiran. Seperti biasa. Namun, ada satu hal yang aneh. Entah mengapa, aku merasa seperti dia bukan anakku yang sebenarnya. Matanya yang dulu penuh kegembiraan kini terasa kosong. Aku melihat kilatan samar dari sorot matanya, seperti ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. "Bagus, kenapa kamu di sini? Bukankah seharusnya kamu?" Aku mencoba bertanya, namun kata-kataku tertahan. Bagus hanya tersenyum, namun senyum itu tidak menghangatkan hatiku. Aku merasa seperti sedang berbicara dengan bayangan, bukan anakku yang dulu aku kenal. "Ayah, kamu sudah kembali. Sekarang waktunya kita pulang bersama," jawabnya, dengan suara yang terdengar aneh, seperti suara yang datang dari tempat yang jauh. Panik menyelimuti hatiku. Aku teringat apa yang perempuan itu katakan padaku. "Pulanglah, tapi jangan pernah kembali lagi." Aku berlari menuju kamar tidur, membuka lemari, dan memeriksa setiap sudut ruangan. Tidak ada apa-apa yang berbeda. Semua barang seperti biasa, seperti tidak pernah ada yang berubah. Tapi rasa itu, perasaan ada yang mengawasi, ada yang mengikutiku, tak bisa hilang. Di tengah kekalutan itu, aku mendengar suara langkah pelan dari belakang. Aku menoleh, dan di sana, di pintu kamar, berdiri perempuan itu lagi, perempuan yang sama. Wajahnya tetap pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak, membisikkan kata-kata yang membuat darahku membeku. "Sekarang waktunya kamu kembali. Kembali ke tempat yang seharusnya." Aku menatapnya, terperangah. Semua yang kulihat, semua yang kurasakan selama ini, ternyata hanyalah bagian dari ilusi. Dunia yang kulalui ini, rumah ini, anakku, semuanya adalah bagian dari jebakan. Jebakan yang mengikatku di antara dua dunia.
Sekarang aku sadar, aku tak pernah benar-benar pulang. Aku hanya terjebak di antara dunia yang hidup dan yang mati. Dia mulai melangkah mendekat, dan aku tahu, aku tidak bisa lari lagi. Aku harus memilih. Jika aku tidak mengikuti arahnya, aku akan terperangkap selamanya, tanpa bisa kembali ke dunia yang sebenarnya. Namun, saat perempuan itu semakin dekat, Bagus yang tadinya duduk di meja makan berdiri. Matanya kini berbeda, lebih dalam, lebih tajam, dan penuh dengan kesedihan. Aku bisa merasakan hatiku tercekat saat dia berkata dengan suara lembut namun penuh beban. "Ayah, jangan pergi. Aku butuh kamu di sini. Jangan biarkan dia membawamu pergi." Aku merasa seakan waktu berhenti. Tetesan air mata mulai mengalir di wajahku. Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin kembali ke dunia nyata, ke keluargaku. Tetapi aku tahu, aku tidak bisa melawan takdir ini. Dunia yang kuinginkan, dunia yang aku impikan, bukanlah dunia yang sebenarnya. Perempuan itu mengulurkan tangannya, dan dalam 1 detik, aku merasakan tubuhku seolah menghilang dari tanah. Tapi, pada saat itulah, aku mendengar suara lain, suara yang begitu kuat, begitu memanggil, suara anakku, suaranya yang tidak bisa aku lupakan. "Ayah, tolong, aku ingin kamu di sini, bersama kami." Suaranya bergema dalam dadaku. Hatiku penuh dengan kebingungan, namun pada saat yang sama, ada secercah harapan yang tumbuh. Aku tidak akan menyerah. Aku harus bertahan untuk Bagus, untuk hidup yang belum selesai. Dengan segenap kekuatanku, aku menarik diri dari genggaman perempuan itu dan berlari ke arah Bagus. Saat aku mendekatinya, dunia sekitar kami mulai berputar, dan kabut itu semakin menipis. Dunia yang gelap mulai menyusut, seolah-olah dunia itu menyerah padaku. "Aku kembali, Nak, aku tidak akan pergi lagi," kataku dengan suara yang hampir tidak terdengar. Dengan seketika, segala sesuatu kembali menjadi terang. Rumah kami, kebun kami, semua yang pernah ada di dalam hidupku kembali seperti semula. Dan meskipun aku tahu, aku masih membawa bekas-bekas perjalanan panjang ini, aku tahu bahwa aku telah memilih untuk tetap hidup, untuk tetap bersama anakku. Di luar sana, matahari mulai terbit, menghangatkan bumi yang dulu terasa dingin. Dan aku akhirnya tahu, apa yang kutinggalkan selama ini bukan hanya rumah, tetapi harapan yang telah lama aku lupakan. Aku memilih untuk kembali. Dan kali ini, aku benar-benar pulang. Kisahku berakhir dengan langkah kembali ke rumah. Meskipun tak ada yang tahu seberapa berat perjalanan yang telah kulalui. Ada sesuatu dalam hidup ini yang lebih besar dari segala yang bisa dipahami oleh manusia. Tetapi jika kita berani memilih untuk bertahan, maka segala sesuatu bisa kembali ke tempatnya. Hanya dengan pilihan, kita bisa menentukan hidup kita sendiri.